Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar, NIM 20011010117 dari kelas 3E, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mendongeng atau menceritakan tentang sebuah kisah Nabi yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Nabi Hud dan angin kencang. Nabi Hud adalah Nabi dan Rasul keempat yang patut diimani. Kisah Nabi Hud banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan juga diabadikan dalam sebuah surat, yakni Surah Hud surat ke-11. Pada suatu ketika, Hud diutus memberi peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh yang tinggal di Al-Ahqaf, suatu wilayah di bukit berpasir Arab, sesuai dengan Quran Surah Al-Ahqaf. Suku Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Di dalam Quran Surah Al-Fajr disebutkan, kaum Ad memiliki bangunan yang sangat tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan serta kekayaan kepada kaum Ad. Namun, kekayaan yang diberikan pada kaum Ad membuat mereka tamak, lupa diri dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu mengutus Nabi Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Hud mulai memberi peringatan kepada kaum Ad. Hud menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih percaya kepada Hud, kaum Ad justru melemparkan cemooh dan menyebut Hud dengan sebutan orang gila. Tetapi dengan sabar, Hud menghadapi segala caci maki yang diberikan untuknya. Hud tetap tak gentar menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan bahwa azab akan segera tiba bagi orang-orang kafir. Bukannya menurut, kaum Ad justru balik menantang Hud untuk segera menunjukkan azab tersebut. Keangkuhan kaum Ad membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab dengan sejumlah tahapan. Tahapan pertama, pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Kekeringan itu membuat kaum Ad kehabisan stok makanan. Mereka pun kelaparan. Kepada kaum Ad, Hud menunjukkan kekeringan adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Ad tetap tak percaya pada peringatan Hud dan tetap menyembah berhala. Kaum Ad semakin kafir, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Lalu Allah menurunkan awan hitam yang disambut dengan sukacita oleh kaum Ad. Namun, awan itu bukan awan penanda hujan, melainkan awan disertai angin kencang yang membawa bencana. Maka, ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, bukan? Tetapi itulah azab yang kamu minta agar segera datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Berikut bunyi terjemahan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Dalam Surah Al-Haqqah disebutkan, kaum Ad ditimpa oleh angin yang sangat dingin dan kencang yang berputar membinasakan selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi ini. Mayat kaum Ad berserakan ditutupi pasir-pasir, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di muka bumi ini, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 25. Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang-orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan yang baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini memberikan beberapa hikmah dan pelajaran. Yang pertama, kekayaan dan kekuatan yang dimiliki oleh kaum Ad
itu berupa titipan dari Allah dan tidak sepatutnya untuk disombongkan. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang dapat menghancurkan. Ketiga, kesabaran dan kegigihan Nabi Hud menyerukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala layak ditiru hingga saat ini. Sekian dongeng tentang kisah Nabi Hud dan angin kencang dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.